Siap, barisan 6 siap, laporan selesai. Laporan saya terima kembali ke barisan masing-masing. Berjalan. Siap, Komandan. Istirahat di tempat. Gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Para pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel dalam memperingati Hari Santri Nasional hari Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, siap dilaksanakan. Siap, laksanakan. Siap laksanakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, HB Nahdlatul Ulama. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
الحمد لله الذي جعلنا ممن طلب علم العلماء والحمد لله الذي جعلنا ممن سلك طريق الأتقياء ثم الصلاة والسلام دائمين متلازمين على حبيبنا محمد خير المخلوقين وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الطيبين والأصفياء أما بعد المكرم فضيلة المربي كي أقص مأذن الحاج الماجستير كخادم المعهد نور السلام والمحترم فضيلة الأستاذ أحمد أولي الأمين الماجستير كرئيس المدرسة الثانوية المعارف ثاني سوطجيان والمبجل فضيلة الأستاذ أقص أحمد زكي مبارك الحاج الماجستير رئيس مدرسة الدينية نور السلام والمفخر فضيلة الكي إمام قادري الحافظ كمسؤول تحفيظ القرآن بمعهد نور السلام. Juga yang kami hormati Bapak Babin Kamtibnas Kelurahan Ketuk Bundar, alhamdulillah yang hari ini bisa hadir, dan juga para dewan asatid, para guru, khususnya panitia Hari Santri Nasional tahun 2024, dan tak lupa para santri Nurus Salam yang semoga selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam selalu terbumbungkan, teruntukkan, tertujukan kepada sang panutan kita, idola yang paling patut kita idolakan, tiada lain dan tiada bukan, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik sepanjang zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati sebuah momen sejarah merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan sosial. Hal itu juga sangat bermanfaat untuk melestarikan sejarah tertentu serta membangkitkan rasa bangga terhadapnya. Sebagai contoh, peringatan Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika paman Rasulullah SAW Sayyidina Hamzah wafat. Akhirnya setiap tahun Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk ziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Beliau datang untuk mengenang jasa para pahlawan Islam pada waktu itu. Peringatan Hari Santri Nasional tidak jauh beda dengan berbagai hari peringatan tersebut. Hanya saja ruang lingkup Hari Santri lebih sempit karena hanya terkait dengan konteks sejarah Islam di Indonesia. Tanggal diterbitkannya resolusi jihad merupakan momen sejarah yang spesial bagi kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Martin van Brinessen pada surat kabar tahun 94 yang mengatakan, pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad. Dalam pertemuan itu lahirlah resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi itu menunjukkan bahwa kaum santri memiliki peran yang besar bagi bangsa ini, tidak hanya dalam membangun moralitas spiritualitas masyarakat melawan penjajah budaya, tetapi juga dalam perjuangan fisik melawan penjajah politik. Hadirin hadirat rahimakumullah, namun demikian, di balik fakta yang membanggakan itu, kaum santri harus menyadari bahwa setinggi apapun kebanggaan sejarah, hal itu tetaplah cerita masa lalu yang menjadi kurang berarti jika tidak diikuti oleh fakta kekinian yang sesuai dan sepadan. Maka pertanyaan terpentingnya adalah, apakah kaum santri sudah merasa puas hanya dengan kebanggaan sejarah di masa lampau?
sementara dalam realitas kekinian mereka masih terpinggirkan. Kebanggaan sejarah itu seharusnya menjadi tonggak untuk terus membangun peran signifikan kaum pesantren bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Semarak Hari Santri bukan hanya kirab fisik, tapi juga hendaknya dilandasi oleh semaraknya kirab pemikiran dan pandangan hidup, agar nilai-nilai luhur pesantren bisa mewarnai bangsa kita. Mari kita jadikan momen Hari Santri ini sebagai bentuk refleksi untuk kita. Pertanyaan besar untuk kita, aina nahnu minhum? Di mana kita di antara para ulama-ulama tersebut? Bahkan lebih naasnya lagi, manakala seorang santri tidak mengenal ulama-ulamanya, sebut Hadratus Syekh Hashim Al-Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asfullah dan lain-lain. Atau mungkin ulama-ulama dari Indonesia yang mendunia dengan karyanya, seperti Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampas dengan kitab Sirajut Talibin Syarah Minhajul Abidin Al-Ghazali. Atau seperti Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmisi dan Muhibbah Dil Fadl ala Syarhil Alama Ibnu Hajar Bafadl bi Syarhil Muqaddimah Al-Hadramiyah dan lain sebagainya. Hadirin, hadirat, para santri sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen Hari Santri Nasional ini sebagai salah satu motivasi kita dalam belajar dan terus belajar. Sebagai kaum santri kita diajarkan untuk fleksibel. Sebagaimana dawuh Mbah Abdul Aziz Mansur, santri kalau sudah pulang, hum haitsu aqamakallah. Bertempatlah kamu dimanapun kamu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam rangka menyiapkan hal tersebut, seorang santri harus melawan lelah, harus berjuang. La budda alaihim yubaddil badlahum fit ta'allum. Mereka harus rela capek belajar melawan kebodohan. Karena apa? Karena santri tidak tahu nanti di masa depan dia jadi apa. Dalam rangka menyiapkan hal tersebut, apapun yang diajarkan oleh guru, apapun yang telah disediakan oleh pesantren, santri harus mengikutinya. Begitu juga setelah perjuangan berat, belajar dan belajar, hendaknya kita semuanya untuk tidak terus menyerah. Meskipun ending dari perjuangan kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Habib Zain bin Hasan Baharun selalu berpesan kepada murid-muridnya, lana tafkir wa tashmir, wallah bit tadbir wa taqdir. Kita punya pemikiran, kita punya planning, kita punya usaha, tapi Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mengira-ngirakan bagian ending kesuksesan kita kelak. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, para santri yang kami cintai, ayo kita jadikan momen ini bukan hanya sekedar bersenang-senang, bukan sekedar untuk mengenang saja, tapi kita jadikan hari ini untuk motivasi bagi kita semuanya, untuk terus belajar, untuk berjuang tak kenal lelah, terus membaca, terus menghafal apapun itu demi kemanfaatan kelak kita nanti ketika kita sudah kembali ke medan masyarakat. Miskul khitam, semoga dalam kesempatan ini kita benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang tak kenal lelah dalam belajar, hamba yang bisa menghargai pendahulunya dengan semangat juang. Semoga kita semua yang hadir dijadikan ahli ilmu yang bisa mengamalkan ilmunya. Allahumma amin. Dan yang terakhir, rangkuman kita pada pagi hari ini, wa in tajid aiwadan wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jaya Indonesia, jaya Indonesia.
ibadah